Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah proposal penelitian bab 3. Kami terdiri dari 7 orang, salah satu diantaranya adalah saya sendiri Syahrani sebagai moderator, Saudari Febrina Kana, Saudari Niken, Saudari Kensi, Saudari Eva Tampang, Era Said, dan Saudari Musdalifah Albar. Sebelum kami mempresentasikan ataupun beralih ke materi kami, izinkan kami memberikan sepatah kata kepada beberapa pihak yang telah membantu kami dalam proses pembuatan tugas kami ini. Kepada Saudari Musdalifah Albar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah, penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul penelitian bab 3 pedoman umum bahasa Indonesia tepat waktu. Proposal penelitian bab 3 bahasa Indonesia tepat waktu disusun guna memenuhi tugas dosen pada mata kuliah bahasa Indonesia di Stiva Makassar. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang pedoman umum bahasa Indonesia. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bakri SSSPD MPD selaku dosen mata kuliah bahasa Indonesia. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman kelompok 6 yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan untuk kami terima demi kesempurnaan makalah ini. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Dan selanjutnya kita akan masuk bab pertama, yaitu pendahuluan. Adapun bagian-bagian dalam pendahuluan itu yang pertama yaitu latar belakang. Nah, penelitian merupakan satu proses untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan terhadap satu permasalahan dengan cara mengamati dan menganalisis gejala-gejala yang terjadi. Nah, proses penelitian secara umum meliputi tahap-tahap antara lain yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil penelitian, dan pelaporan. Nah, suatu perencanaan penelitian perlu disusun dalam bentuk yang formal dan dituangkan secara tertulis dalam sebuah proposal penelitian. Hal ini diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian dan menganalisis hasil-hasilnya. Nah, selanjutnya keseluruhan proses dan hasil penelitian tersebut perlu dilaporkan dan disajikan dalam sebuah karya tulis ilmiah baik berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, adapun substansi dasar yang harus ada pada setiap proposal penelitian adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teori dan manfaat penelitian, terus metode penelitian. Namun demikian, outline proposal penelitian ada bermacam-macam, tergantung dari tujuan dan gaya selingkuh di mana penelitian akan dilaksanakan. Nah, proposal yang digunakan untuk memperoleh data penelitian misalnya selain mencantumkan substansi dasar tersebut, kita juga harus menampilkan rancangan anggaran, jadwal penelitian, dan kualifikasi penelitian. Apabila penelitian tersebut melibatkan lembaga atau instansi lain, maka dalam proposal juga harus dicantumkan surat kesepakatan kerjasama dengan lembaga atau instansi tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan proposal penelitian. Yang kedua itu bagaimana prosedur dan langkah-langkah pembuatan proposal penelitian bagian bab 3. Yang ketiga yaitu bagaimana contoh proposal penelitian bagian bab 3. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui penelitian dari proposal penelitian, untuk mengetahui pengertian dari proposal penelitian, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah pembuatan proposal penelitian bab 3, dan yang terakhir yaitu untuk melihat contoh dari proposal penelitian bab 3. Tapi
Lain-lain kak gambar tidak apa sih itu kan? Nggak, tidak kelihatan dibilang baca dalam HP. Baca nih saja. Selanjutnya yaitu bab 2, bahasan. Pertama, pengertian proposal. Pengertian proposal penelitian adalah dokumen yang diusulkan untuk berbagai aspek proyek penelitian. Atau secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang menjelaskan secara terperinci program untuk menyelidiki sebuah ilmiah yang diusulkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surgoyono. Menurut Surgoyono, proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu. Yang kedua yaitu menurut Profesor Robertus Bayudi Triwoke, PhD. Proposal penelitian menurut Profesor Robertus ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proposal penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Eva Tampang. Soal penelitian, kita perlu memperhatikan prosedur dan langkah-langkah dalam pembuatannya, yang mana metode penelitian memuat jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, hubungan variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, kumpulan dan pengolahan data, metode analisis data dan keterbatasan. A. Jenis penelitian. Berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk membuktikan kebenaran hipotesis. B. Populasi dan sampel. Berisi cara pengambilan sampel, besar sampel, cara pengumpulan sampel, teknik penarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, tetapi semua benda yang memiliki sifat atau atau diteliti dalam suatu satgas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Antara variabel bebas dan variabel terikat masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berpasangan. Variabel pengganggu dan pengendalinya berisi keterangan mengenai variabel pengganggu Prosedur dan langkah-langkah yang selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional ini menjelaskan tentang bagaimana implikasi praktis dalam proses pengumpulan data yang tidak terintegrasi ganda. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah berupa bagaimana cara data primer ataupun data sekunder dapat dikumpulkan, dan cara pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara langsung, angket, dan pemeriksaan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian data. Instrumen penelitian data adalah dapat berupa kuesioner, checklist yang digunakan sebagai pedoman observasi. Mengenai metode penelitian data. Metode penelitian data menjelaskan bagaimana seorang peneliti mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Yang selanjutnya adalah keterbatasan. Di dalam keterbatasan, penulis akan mencantumkan tentang kelemahan, di mana keterbatasan ini berupa keterbatasan substansis atau keterbatasan sampel, keterbatasan jumlah sampel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah daftar pustaka, yaitu keterangan tentang bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penelitian skripsi. Dalam daftar pustaka dapat digunakan tentang pustaka dari buku ataupun jurnal. Selanjutnya yang terakhir adalah lampiran data. Lampiran data berupa memuat keterangan atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian sejenis peta, surat,
singkat, dan penelitian ataupun kuesioner. Selanjutnya, contoh proposal penelitian bisa kita lihat di layar kami, terdiri dari jenis pengumpulan data, sumber data, metode penelitian data. Proposal penelitian bertujuan terdiri dari jenis operasional dan instrumen data seperti pada layar, PT petani, dan untuk kembali lagi bahwa proposal penelitian data sesungguhnya tergantung dari jenis penelitian. Bab 3 Penutupan. A. Kesimpulan. Proposal penelitian adalah dokumen kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu penelitian yang bersifat formal. Dalam pembuatan proposal penelitian, kita perlu memperhatikan prosedur dan langkah-langkah dalam pembuatannya, yang mana metode penelitian memuat jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, hubungan variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data, dan keterbatasan. Manfaat proposal penelitian adalah untuk memperjelas proses penelitian, baik metodenya, materi penelitian, tempat, cara penelitian, dan tujuan penelitian. Sebelum penelitiannya, mahasiswa atau peneliti diwajibkan untuk mengajukan usulan penelitian, riset proposal atau project sestramen, tetapi bukan term of reference. Usulan penelitian tidak lain adalah rencana penelitian selengkapnya. Sebagaimana diketahui, penelitian ilmiah memerlukan perencanaan yang semantap-mantapnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap rencana penelitian memegang peran penting dalam proses pekerjaan penelitian itu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menyusun suatu proposal penelitian yang digunakan sebagai rancangan, rencana atau sebagai prasyarat pengajuan kegiatan penelitian. Proposal yang merupakan suatu rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang ingin dilakukan, hendaknya dapat mewakili penelitian itu sendiri, sehingga ketika ada orang lain yang membaca akan segera memahami penelitian yang akan dilaksanakan. Terima kasih.